Halo, eh, pada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teknik pengeringan ya, kita mulai mempelajari minggu kedua yaitu teori pengeringan ya. Jadi perlu kita pelajari teori. Kenapa? Karena teori ini adalah membimbing kita untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik ya, dalam pengeringan ya. Eh, kita harus tahu apa itu definisi dari pengeringan ya. Pengeringan itu merupakan metode pengawetan dengan cara mengurangi kadar air dari bahan sehingga daya simpan dapat diperpanjang. Jadi tujuan utama dari pengeringan ya adalah pengawetan ya. Jadi supaya bahan lama disimpan ya. Ya, memang ada tujuan lain ya. Tujuan lain adalah untuk bisa produk itu diolah selanjutnya. Kalau tidak dikeringkan ya produk itu tidak bisa diolah. Contoh seperti apa? Jagung kalau Anda panen langsung diolah, maka jagungnya akan hancur ya, hancur. Sehingga jagung kalau dipipil itu kalau tidak dikeringkan dia akan hancur. Ya. Kemudian memperpanjang daya simpan itu terjadi karena aktivitas mikroba dan enzim ya menurun ya sebagai akibat jumlah air yang dibutuhkan untuk aktivitas tidak cukup. Jadi ya itu efek dari apa? Dari kekurangnya air ya adalah aktivitas mikrobanya jadi berkurang. Proses pengeringan bukanlah merupakan proses sterilisasi ya, artinya di sini tidak akan menghilangkan mikroba 100% ya, artinya di sini adalah hanya menonaktifkan mikroba ya. Jadi mikroba yang ada di buah dan sayur yang dikeringkan itu ya itu jadi tidak aktif ya, bukan mematikan, bukan karena dia bukan proses sterilisasi ya. Produk yang sudah dikeringkan harus harus ya harus dijaga supaya kadar air tetap rendah ya. Kalau produk itu tidak dijaga, produk itu berada pada daerah lembab, maka dia akan menyerap air lagi sehingga kadar air akan naik. Kalau kadar air naik, artinya dia akan mudah diserang oleh mikroba ya. Tujuan pengeringan adalah tujuannya tadi pengawetan ya. Kemudian samping pengawetan dengan penurunan kadar air ya, artinya ya supaya mikrobanya tadi tidak tumbuh ya. Kemudian mengurangi volume dan berat produk ya, sehingga lebih mudah untuk transportasi dan penyimpanan. Ini tujuan sampingan sebenarnya, tujuan sampingan ya. Memang kalau produk itu airnya dikurangkan ya pasti dia akan menyusut ya sehingga volumenya berkurang. Kemudian aneka ragamkan produk seperti breakfast, cereal, minum instan ya. Jadi ini tujuan apa namanya tambahan ya, tambahan yaitu ya supaya apa namanya produk itu dikeringkan kemudian nanti bisa di misalkan jus ya alpukat itu kita keringkan ya kemudian kita keringkan setelah dikeringkan ya nanti bisa dikemas kemudian bisa lagi diseduh sama orang nanti ya setelah dikemas kemudian dijual kan nanti diseduh semua orang. Itu adalah contoh dari uh, aplikasi dari pengeringan ya. Mekanisme pengeringan, proses pengeringan pada prinsipnya menyangkut proses perpindahan panas dan massa ya. Jadi panas dan massa yang terjadi secara bersamaan atau simultan. Jadi panas dan massa ya. Massa adalah di situ air yang bergerak keluar, sedangkan panas adalah energi yang masuk ke dalam ya. Jadi itu bergerak bersamaan ya. Pertama panas harus ditransfer dari medium pemanas ke bahan ya. Kemudian selanjutnya setelah jadi penguapan uap air yang itu harus dipindahkan melalui struktur bahan ke medium sekitarnya. Jadi itu adalah peristiwa pengeringan ya. Jadi ada pindah panas dan pindah massa ya.
Kemudian pengeringan ini akan terjadi kalau ada hubungan antara RH dan AW ya, RH dan AW. Kalau RH itu sama dengan AW, maka kadar air dalam keseimbangan. RH apa? RH ada di lingkungan, HW ada di dalam bahan. Jadi RH adalah perbandingan tekanan parsial uap air dengan tekanan jenuhnya ya. Kemudian AW juga sama. Jadi kalau RH-nya lebih besar daripada AW ya, maka air akan masuk ke dalam, dan sebaliknya kalau RH lebih rendah daripada AW maka akan terjadi pengeringan ya. Jadi itu konsepnya pengeringan ya. Udara sama dengan berat kering tambah air ya, itulah udara. Rumus itu kenapa? Karena kedua konsep udara itu ada gas lain tapi dianggap berat kering ya. Kandungan air maksimum pada tertentu, larut air ya. Kandungan air maksimum pada keadaan tertentu ya. Larut air jenuh ya. PO RH sama dengan pada tekanan jenuh maksudnya itu. RH sama dengan 75% jika air di udara adalah 75 gram, maka air maksimum adalah 100 gram. Jadi RH-nya 75%. Artinya kandungan air udara RH 75% itu artinya kandung air udara ya maksimum ya diserap oleh udara itu adalah 75% ya, yang larut maksudnya. Ini sebenarnya ada kaitan dengan daya larut ya. Kalau maksimum daya larut misalnya 100 gram, maka RH-nya dikatakan 75%, kondisinya adalah masih 75% gitu ya. Udah air larut di udara ya. Seharusnya 100%. Pergerakan air keluar bahan. Air bergerak melalui tekanan kapiler ya. Jadi air itu bergerak keluar melalui tekanan kapiler, artinya ada ya kapiler itu adalah semacam daya adesi ya, adesi ya. Jadi air bergerak karena ada daya adesi. Gaya tarik air disebabkan oleh perbedaan konsentrasi larutan di setiap bagian bahan. Jadi perbedaan konsentrasi kadar air juga mempengaruhi terhadap pergerakan air itu juga. Pergerakan air di permukaan bahan disebabkan oleh absorpsi dari lapisan ya permukaan komponen padatan dari bahan. Ini yang katakan adesi itu ya. Adesi ya, adesi. Kemudian perpindahan air dari bahan ke udara disebabkan oleh perbedaan tekanan uap air ya antara RH dengan AW tadi ya. RH dengan AW. Ya, pergerakan air itu bisa juga disebabkan oleh adanya adesi dan koesi ya. Jadi adesi adalah sejenis ya, koesi adalah berbeda jenis ya. Ada tarik menarik di situ. Difusi perbedaan konsentrasi ya. Kemudian AW dan RH. AW dan RH artinya apa? Kalau RH-nya tinggi, RH-nya rendah, HW-nya tinggi, maka terjadilah perpindahan air ke udara ya, atau terjadilah pengeringannya. Ini adalah pergerakan air disebabkan oleh pertama adanya kapiler ya, karena ada gaya adesi dan koesi, kemudian ada difusi perbedaan konsentrasi, kemudian AW lebih besar dari RH, maka terjadi pengeringan. Faktor yang mempengaruhi laju pengeringan ya adalah suhu dan RH ya. Jadi suhu dan RH merupakan faktor utama yang mempengaruhi laju pengeringannya. Semakin tinggi suhu maka atau RH semakin rendah maka laju pengeringan semakin tinggi ya. Tekanan atmosfer RH ya, RH itu semakin rendah ya. Atau artinya kandungan air di udara itu rendah ya.
Laju aliran udara, laju aliran udara juga berpengaruh ya, tapi pengaruhnya terbatas kalau sudah arahnya udara yang di situ rendah ya laju aliran tidak berpengaruh benar. Tapi kalau saat jenuh ya maka laju aliran udara jadi ini ya, jadi penting ya. Kalau di sekitar bahan itu kondisinya dalam keadaan jenuh ya. Luas permukaan juga pengaruh ya, makin luas permukaan maka semakin banyak air yang bisa diuapkan ya. Kemudian kadar air bahan juga pengaruh. Kadar air kenapa? Kadar air bahan ini semakin tinggi kadar air maka bahannya lama kering gitu. Komposisi kimia ini adalah kandungan bahan ya. Kalau bahan yang mengandung pati itu lebih sulit kering daripada bahan yang mengandung protein ya. Waktu ya, rancangan alat pengering ini juga pengaruh terhadap pengeringan ya. Kadar air produk pertanian tinggi ya. Rata-rata kadar air itu adalah 25-90% ya, tergantung dari bahannya. Laju pengeringan akan dipengaruhi oleh kadar air dan kadar air keseimbangan. Kadar air keseimbangan ini juga penting, artinya apa? Kalau keseimbangan itu kondisinya adalah AW dengan RH itu sama ya. Kadar air keseimbangan bahan pada kondisi laju air masuk dan air keluar sama, atau kondisinya AW sama dengan FA. Di sini berdasarkan rumus ini kita bisa lihat kalau perbedaan MO dengan ME besar maka laju pengeringannya akan besar ya. Luas permukaan ya. Air menguap melalui permukaan bahan ya, sedangkan air yang ada di dalam bahan yang bagian tengah akan berdifusi ke sebagian permukaan dan menguap ya. Makanya untuk mempercepat pengeringan, umumnya bahan pangan yang akan dikeringkan itu dipotong-potong ya atau diiris ya terlebih dahulu agar luas permukaan lebih besar ya, persatuan massa produk ya. Kalau luas permukaannya besar artinya lebih banyak bahan yang akan mudah dikeringkan ya. Pemotongan atau pengirisan tersebut akan memperluas permukaan bahan, dan permukaan bahan yang luas dapat berhubung dengan medium pemanas sehingga air lebih banyak dapat keluar ya. Makin luas permukaan ya makin kemungkinan makin banyak air yang menguap. Potongan-potongan kecil atau lapisan-lapisan tipis mengurangi jarak di mana panas harus bergerak masuk ke dalam bahan. Potong-potong kecil juga akan mengurangi jarak antara pusat bahan ya dengan permukaan sehingga jarak tempuh pergerakan air ke permukaan makin pendek. Inilah yang menyebabkan laju pengeringan semakin cepat ya. 3 perbedaan suhu udara. 3 perbedaan suhu udara ya. Faktor pengeringan tadi adalah semakin besar perbedaan suhu udara medium pemanas dengan bahan pangan, maka semakin cepat ya perpindahan panas ke dalam bahan dan semakin cepat pula penghilangan air dari bahannya. Jadi air yang keluar dari bahan akan menjenuhi udara lingkungannya sehingga kemampuan difusi udara dari dalam lingkungan akan berkurang ya. Agar udara sekitarnya tidak jenuh uap air, maka di sekitar bahan harus dipindahkan dan digantikan dengan udara segar lain, dan inilah peran nanti kipas ya. Kipas akan memindahkan udara yang ada di sekitar bahan kemudian berganti dengan udara yang lain ya. Jadi supaya pengeringan tetap berlangsung. Apabila suhu naik 10 derajat maka akan terjadi kecepatan reaksi kimia 2 kalinya. Jadi pergerakan dalam bahan akan lebih cepat ya, sehingga laju pengeringannya akan lebih tinggi. Ya, apabila suhu pengeringan terlalu tinggi, maka akan terjadi pergerakan pada permukaan bahan sehingga air atau air sulit untuk keluar dari permukaan ya. Sesuai pengerasan permukaan bahan yang
terjadi pada saat pengeringan dengan menggunakan suhu tinggi ya, itu disebut gas hardening. Karena ada pengerasan ini ya, maka ya air sulit keluar sehingga terjadi kasus gas hardening di mana bagian dalam belum kering sedangkan bagian luar sudah kering ya, sehingga bagian dalamnya masih basah. Ini yang dikhawatirkan kalau menggunakan suhu tinggi. Maka biasanya kenaikan suhu itu secara bertahap ya, supaya tidak terjadi gas hardening ini. Kecepatan alur udara ya, kecepatan alur udara ini ya sekitar 0,1 meter per detik ya, itu sudah standar. Kenapa? Karena kalau lebih tinggi lagi pengaruhnya tidak signifikan ya. Tapi kalau di bawah ini ya akan pengaruh. Udara panas diperlukan dalam pengeringan produk. Udara dialirkan dengan tujuan untuk mengangkut uap air menjauhi bahan dan juga menyediakan energi untuk penguapan air yang ada di dalam bahan ya. Apabila aliran udara sekitar lingkungan bahan yang dikeringkan berjalan dengan lancar, proses pengeringan akan tidak terhambat. Aliran udara sekitar produk akan mempermudah uap air ke bawah dan teruapkan ya. Ini peran dari aliran udara ya. Kelembapan udara merupakan gambaran dari kandungan uap air di udara atau kemampuan udara melarutkan uap air. RH tinggi menunjukkan bahwa udara melarutkan air cukup tinggi. Besarnya uap air larut di udara menyatakan dalam besaran kandungan uap air per satuan berat kering udara atau diagram H2O per kilogram berat kering ya. Ya nilainya sekitar 25 gram ya. Jadi itulah kandungan, atau kalau dipersenkan jadinya berapa? Jadinya adalah sekitar 0,25% ya. Tekanan udara, semakin kecil tekanan udara akan semakin besar kemampuan udara untuk mengangkut air selama pengeringan. Semakin kecil tekanan berarti kerapatan udara semakin berkurang sehingga air dapat lebih banyak tertampung di udara. Sebaliknya, jika udara semakin besar, maka udara sekitar bahan mengering akan lembab, sehingga kemampuan udara menampung uap air terbatas dan menghambat laju pengeringan. Ya, besarnya laju pengeringan dapat dihitung ya, atau diperkirakan berdasarkan massa uap air yang keluar dari dalam bahan berdasarkan perbedaan tekanan uap air dengan menggunakan persamaan bawah ini. Jadi berdasarkan tekanan kita bisa memperkirakan laju air ya. Jadi dengan konstanta A dan luas ya, P tekanan gas atau udara ya, di tekanan uap air ya. Oke, konstanta pengering di difusivitas massa air ya, K sama dengan 3,14 kali D per R kuadrat ya. Konstanta pengeringan K adalah fungsi difusivitas massa dan geometri bahan dengan penyederhanaan dalam pemecahan persamaan difusi. Beberapa peneliti menemukan konstanta pengeringan diperoleh oleh suhu, aliran udara, kelembapan, dan ukuran partikel yang dikeringkan. Jadi dm per dt atau laju pengeringan ini diperkirakan sama dengan konstanta dengan selisih kadar air awal dengan kadar air keseimbangannya. Kemudian sama juga diselesaikan secara matematik, maka kadar air T ya kurang FE dengan kadar air awal kurang E sama dengan E eksponen KT. Banyak peneliti melaporkan bahwa difusivitas massa dipengaruhi oleh suhu mengikuti persamaan Arrhenius ya, yang dirumuskan sebagai berikut ya. Arrhenius ya, D sama dengan C eksponen min C2 per T atau ya eksponen C min C2 per T ya, T adalah suhu dalam Kelvin ya. Nilai difusivitas massa buah rada pengeringan tahap pertama ya, contoh adalah kadar air 5% ya sampai kadar 13,6 ya. Suhu pengeringan adalah 50 sampai
derajat Celcius, maka D-nya adalah sekitar itu ya, 1,3, 450 koma 56 dibagi waktu suhu ya, dan R sama dengan 0,986 ya. Sedangkan pengaruh suhu pengeringan terhadap ya suhu di pusat massa pada tahap kedua ada itu D sama dengan ya. Di sini ya Pak, di sini ada dalam pengeringan lada itu ada dua ini ya, dua kondisi kondisi pertama dan kondisi kedua. Kenapa? Karena permukaan kerapatan lada itu sendiri ya antara kulit dengan bijinya berbeda ya, sehingga setelah kering kulitnya, maka kerapatannya ladanya, biji lada itu terlalu besar sehingga laju pengeringan akan berkurang ya, akan lambat. Ini contoh soal ya, kalau kita ingin menghitung berapa lama pengeringan ya. Ini kadar air buah lada misalnya 5% dikeringkan sampai kadar air 12%. Diameter buah lada 5 mili, tentukanlah lama pengeringan dengan suhu derajat dengan kadar air keseimbangannya 8% ya. Jadi di sini kita bisa memperkirakan apa? Memperkirakan D ya sama dengan 2,515 10 pangkat 11 ya. Demikian persamaan K sama dengan 0,353 per jam ya. Maka demikian kita bisa memperkirakan berapa T pengeringan lada ya. Jadi T pengeringan lada di sini diperkirakan selama 62 jam. 62 jam itu setara dengan kalau 8 jam kerja ya berapa itu? Jam kerja berarti 62 bagi 8 ya. 62 dibagi 8 sama dengan 8 jam. 8 hari ya kalau 8 jam. Ya, makanya pengeringan lada dengan jemur itu adalah sekitar seminggu ya. Seminggu. Efisiensi dan kapasitas pengeringan. Efisiensi pengeringan merupakan satu gambaran ya, banyaknya energi yang dapat dimanfaatkan yang digunakan untuk pengeringan produk dibandingkan dengan energi sumber ya yang diberikan kepada alat pengering. Rancangan alat pengering merupakan faktor utama yang menentukan efisiensi pengering. Ya, ukuran partikel dan laju aliran udara juga akan menentukan tingkat efisiensi pengeringan. Ukuran partikel yang ini ya, ukuran partikel yang kecil, maka luas permukaan kontak udara panas ya dengan udara panas itu dengan bahan menjadi lebih besar ya, sehingga laju penguapannya akan lebih besar. Kadar air juga pengaruh ya, efisiensi pengeringan, energi output per energi input ya dikali 100%. Jadi dengan menggunakan persamaan ini ya, energi input dan energi output, kemudian dengan menggunakan data-data demikian kita bisa menghitung efisiensi pengeringan ya. Ya, ini adalah kalor ya, beberapa jenis bahan ya, sekam padi misalnya sama dengan 3.037 kilokalori per kilogram ya. Dan minyak bakar 10, minyak bakar berapa? 10.000 ya, 10.500 ya kilo kalori per kilogram ya. Inilah contoh energi bahan bakar ya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.